Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadirnya kita di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang mengambil bagian dari peluang yang Allah kasih. Karena ada orang yang dikasih peluang, tidak semuanya orang tertarik. Rasulullah memberikan yang namanya iming-iming kepada kita, dan memang Allah tahu manusia ini seperti apa, karena Allah yang menciptakan kita. Melalui lisannya Rasulullah menyampaikan, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, imbalannya apa? Lebih baik dunia berikut isinya. Siapa orang yang paling kaya di dunia? Hah? Yang saat ini hasil riset, siapa yang paling kaya? Yang punya duit banyak, ya kan? Nah, gitu. Iya, siapa salah satunya? Ada Bill Gates, ada yang apa namanya Mas Elon, ya. Tahu Mas Elon? Dari mana tuh? Itu yang punya Tesla. Itu kalau pergi ke Jawa jadi Mas Elon. Nah, kalau di Amerika namanya Elon Musk. Nah, gitu. Yang punya Tesla. Cuman sayangnya dia pendukung Yahudi, kan? Tapi yang jelas dia kaya. Tapi kalau dalam perspektif keimanan kita kepada Allah, orang yang paling kaya itu adalah orang yang punya dunia berikut isinya. Siapa tuh? Orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar. Cuman nih berdasarkan nafsu, berdasarkan mata, berdasarkan yang kita rasa, banyak orang itu mencarinya sesuatu yang real. Katanya orang yang sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu katanya kaya. Mana itu hidupnya morat-marit gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan seringkali yang dikejar adalah sesuatu yang bersifat real, nyata, ya kan? Makanya bagi orang-orang yang hanya bersifat real, agama itu nggak perlu, ya, sholat itu nggak perlu, apalagi puasa. Ya, kalau puasa itu kan pakai lapar tuh. Pengajian tuh nggak perlu, ya kan? Kenapa? Walaupun Rasulullah melalui lisannya, siapa yang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, Allah turunkan tuh ribuan malaikat untuk mendoakan setiap yang duduk di majelis taklim. Dan kalau yang namanya doanya malaikat diijabah gak? Diijabah. Malaikat gak pernah ditolak doanya. Kenapa? Karena malaikat ini sami'na wa ta'na, begitu dekat dengan Allah. Kalau kita masih ada kemungkinan ditolak. Tapi kalau malaikat enggak. Yang kedua, kata baginda Nabi, siapa yang duduk di majelis taklim, maka diimbali, kata baginda Nabi, seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Ada nggak di sini yang sholat 1000 rakaat? 2 rakaat aja kadang-kadang lewat, apalagi 1000 rakaat, gempor dah, ya kan? 23 rakaat sholat taraweh, milihnya yang kenceng apa yang lambat? Yang kenceng, wah coba itu kan. Kita nyiringnya kenapa yang kenceng? Supaya cepat. Kalau yang agak lambat, apalagi 1 rakaat baca 1 juz, nah, dijamin itu nggak ada jamaahnya. Nah, supaya kita nih pekerjaannya ringan tapi imbalannya banyak, itu Rasulullah tuh ngasih motivasi. Salah satunya udah diem saja, duduk di majelis taklim, cuman duduk doang. Cuma gini, sayanglah kalau di majelis taklim duduk, cuman setelah duduk nyender tidur, ya kan? Sayang nggak? Sayanglah. Sudah di sini, itu berarti nggak ambil peluang
ya kan? Kita ambil peluang, ya. Sebab itulah bersyukurlah kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk kita nih bisa menggerakkan tubuh, bisa melangkahkan kaki, bisa membawa tubuh ini sampai ke musola ini. Untuk ngapain? Sholat, ada namanya tahiyatul masjid, masuk sholat subuh, sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh, dilanjut sholat subuh berjamaah. Ada yang kemudian dia tetap stay di sini, tetap berada di sini untuk melaksanakan apa? Taklim. Lengkap tuh, lengkap sudah, ya. Peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang diberikan kalau secara realnya bagi orang-orang yang memang mengindahkan perintah Rasulullah, mengindahkan perintah Allah, dikasih oleh Allah apa itu? Anzalas sakinah. Diturunkan yang namanya kedamaian batin. Ada nggak orang yang duduknya gelisah? Ada nggak? Ada nggak? Orang yang diamnya gelisah ada nggak? Ada, Pak. Begitu masuk masjid ketinggalan duitnya gepokan di luar, gelisah dijamin, Pak. Coba kalau nggak langsung loncat, astagfirullahaladzim gitu kan, langsung loncat, duit saya ketinggalan di tempat wudhu. Nah, gitu. Berapa? 2 miliar. Gitu kan. Coba kalau nggak langsung loncat, Pak, gelisah, Pak. Sholat, begitu sholat imam bacanya lama. Kalau nggak gelisah, Pak, ya kan, begitu ingat gelisah, nggak tenang, Pak. Tapi oleh Allah dibikin lupa, Pak, supaya larut dekat dengan Allah. Itu Allah caranya. Kenapa? Makanya Allah muqallibal qulub. Dialah Allah yang maha mengatur, membolak-balik hati. Kita minta hati kita ini, ya, ketika minta sama Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik, supaya terpautnya hati kita kepada Allah dan agama Allah. Nah, karena terpautnya hati kita kepada Allah dan agama Allah, hadirlah kita di sini di taklim. Nah, sebab itulah kita bersyukur kepada Allah, karena ini Allah kasih kesempatan kita. Dan orang yang beruntung adalah orang yang dikasih kesempatan, diambil tuh kesempatan itu. Kenapa? Karena nggak mungkin kesempatan itu akan datang 2 kali. Kenapa? Itu Al-Quran nyebutin begitu, bahwa yang namanya kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Ya, nanti boleh buka Al-Quran, ya, nanti baca dari surat pertama sampai surat terakhir, itu nanti ketemu kalimat. Saya nggak kasih tahu tuh apa kalimatnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang bakal dia lakukan esok hari. Karena nggak ada yang tahu satupun, Pak, sesuatu yang akan terjadi esok hari. Maka jangan pernah membiarkan peluang saat ini terjadi, karena kesempatan nggak akan mungkin datang dua kali. Itu Allah yang bilang. Lanjutannya, wa ma tadri madza taksibu godan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana kapan orang itu wafat. Jadi jemaah, kembali lagi, kita ini kan ambil peluang. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya kesempatan kedua kali. Allah tuh kasih. Dan salah satu kasih sayang Allah, Allah kasih kesempatan setiap saat. Kalimat itu awalnya diawali dengan
Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, itu nanti cari itu kalimat itu di dalam Al-Quran. Surat pertama sampai surat terakhir nanti ketemu. Artinya berarti baca Al-Quran khatam tuh. Ya, untuk nyari kalimat itu. Pokoknya cari itu sampai detail gitu. Saya nggak sengaja nggak kasih tahu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita ini jangan lupa berterima kasih. Ya, syukron itu kalimat bahasa Arab, artinya terima kasih. Syukur juga terima kasih. Cuman syukur itu kepada Khalik, kalau syukron kepada makhluk. Ya, makhluk itu artinya yang diciptakan Allah. Makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah siapa? Iya, manusia. Manusia yang terbaik di antara manusia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makhluk yang terbaik adalah manusia, dan manusia yang paling terbaik adalah Rasulullah. Sebab itulah terima kasih yang pertama yang harus kita lakukan kepada manusia yang paling terbaik. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaitan ucapan terima kasihnya pun itu diatur oleh syariat, oleh Allah. Nanti cari lagi di Al-Quran kalimatnya begini. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, baru ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wasallimu taslima, supaya kalian ini selamat bersama-sama. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa itu diperintahkan? Karena kita nih agar menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak, dan akhlak yang diinginkan oleh Allah adalah akhlak yang baik. Akhlak yang terbaik itu namanya ihsan dalam bahasa Quran. Makanya iman, Islam, ihsan. Ya, kita ini harus berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kedua, kepada kedua orang tua. Tiga, kepada guru. Empat, kepada yang memberikan peluang. Seperti hari ini dikasih peluang kita bisa ngaji di sini. Para pengurus musolah Nurul Iman.